Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang makanan bergizi. Nah, kenapa sih kita harus makan makanan bergizi? Jadi, kita harus makan makanan bergizi karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu juga dapat terhindar dari segala penyakit. Nah, makanan bergizi juga biasa kita sebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Kita bahas ya. Jadi, makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari makanan pokok, lauk, pauk, sayur, buah, dan susu. Seperti yang ada gambar di sini ya. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini juga mengandung banyak gizi. Apa saja gizi yang terkandung dalam makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah, yang pertama itu ada karbohidrat, lalu ada protein, vitamin, mineral, dan lemak. Nah, kalian tahu nggak sih karbohidrat ini terdiri dari apa saja? Ya, betul sekali. Karbohidrat ini bisa kita temui seperti nasi, jagung, singkong, lalu ada kentang, roti, ubi, dan mie. Lalu kalau protein apa saja? Iya, protein itu ada 2 ya nak ya. Protein itu dibagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Nah, untuk protein hewaninya ini bisa kita temui di ikan, daging, dan telur. Lalu untuk nabatinya biasa kita makan nih, apa aja? Iya, tahu dan tempe ya. Nah, untuk vitaminnya itu bisa kita temui di sayur dan buah-buahan. Nah, selain itu untuk mineralnya ada di daging, susu, sayuran yang berwarna hijau. Nah, untuk lemaknya juga ada di daging, susu, telur, alpukat, dan kacang tanah. Jadi, kita kalau makan itu harus terdiri dari 5 komplement ini ya, 5 elemen ini ya. Nah, setelah itu kita juga harus menghindari beberapa makanan agar tidak sakit. Apa saja? Ada permen, terus ice cream, terus ada coklat. Pasti kalian pada suka makan permen ya. Ada ice cream juga kan? Dan coklat. Nah, kenapa sih kita harus menghindari makanan tersebut? Agar kita tidak sakit gigi, batuk, dan flu. Sebenarnya boleh makan makanan ini, tetapi jangan terlalu banyak ya. Nanti bisa sakit gigi dan penyakit lainnya ya. Nah, anak-anak, untuk sehat, kita tak hanya memperhatikan gizi pada makanan yang kita makan, tetapi kita juga harus memperhatikan pola makan. Pola makan yang seperti apa? Tepat waktu, yang pasti kita harus sarapan. Kenapa sarapan itu penting? Sarapan itu memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu dapat memberikan energi lebih, terutama di siang hari. Lalu dapat menjaga konsentrasi, apalagi untuk belajar ya, dan dapat menyehatkan tubuh. Nah, di sini Bu Guru punya gambar di mana ada sekelompok siswa yang sedang belajar. Namun ada salah satu siswa laki-laki yang terlihat pusing, lemas, dan tampak tidak konsentrasi saat belajar. Kenapa? Karena dia tidak sarapan. Nah, apalagi sih yang termasuk dapat menyehatkan tubuh? Nah,
di sini juga terlihat nih, ada manusia sehat dan makanan. Apa sih hubungannya manusia sehat dan makanan? Nah, manusia sehat dan makanan itu maksudnya manusia bisa sehat karena sarapan dengan makanan yang seimbang, yaitu gizi yang seimbang. Nah, makanan gizi yang seimbang itu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebelumnya kita sudah bahas ya, apa saja sih zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada apa saja? Iya, ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu mempunyai tugas. Tolong kerjakan tugasnya halaman 64 ya. Nanti hasilnya tolong difotokan. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lanjut ke materi menghargai perbedaan makanan kesukaan. Maksudnya apa ya? Nah, di sini Bu Guru mempunyai 3 kotak. Apa aja isinya? Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki sedang makan ya. Di sini juga, dan di sini ada seorang perempuan yang sedang makan. Nah, ini kita beri nama dengan Ani. Nah, Ani ini sukanya makan ikan, terutama ikan balado. Lalu kalau misalnya Denny ini suka makan daging. Sedangkan Rudy ini suka makan roti. Nah, sewaktu-waktu saat mereka makan bersama, Ani menawarkan ikan balado kepada Denny dan Rudy. Namun, Denny dan Rudy tidak menyukai ikan balado. Kenapa? Karena Denny dan Rudy itu tidak tahan makan pedas. Sekalinya makan pedas, perutnya akan sakit. Lalu, Denny dan Rudy pun menolak dengan sopan makanan Ani. Menolaknya itu dengan cara bilang kayak tadi. Kalau misalnya Denny dan Rudy itu makan ikan balado, dikhawatirkan dapat menyebabkan sakit perut pada Denny dan Rudy. Ani pun menerima alasan dari Rudy dan Denny karena mereka menolaknya dengan sopan. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Maka kita harus saling menghargai atau menghormati perbedaan tersebut. Nah, kita ini tidak dibolehkan untuk memaksakan makanan kesukaan kita terhadap orang lain. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk menghina makanan tersebut. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati ini termasuk dari pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab. Nah, jadi kita harus menghargai dan menghormati makanan kesukaan orang lain. Kita nggak boleh memaksakan dan menghina makanan tersebut. Kita harus mensyukuri dan menikmati makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya, Nak. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang penjumlahan dalam soal cerita, terutama dalam ribuan ya. Nah, di sini Bu Guru punya 2 contoh soal. Ini contoh soal pertama. Nah, di sini kita bisa baca ya. Di sini tertulis, Dinas Pertanian mengirim bantuan tanaman jeruk ke 2 buah desa. Desa pertama diberikan bantuan sebanyak 2.560 pohon dan desa kedua diberikan sebanyak 3.254 pohon. Yang ditanyakan yaitu, berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut? Cara menjawabnya, kita harus mengetahui desa pertama itu diberikan bantuan
sebanyak berapa pohon? Ternyata 2560. Desa pertama 2560 dan desa kedua yaitu 3254 buah. Lalu kita juga harus tahu apa yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut. Berarti menjumlahkan jumlah bantuan pada kedua desa tersebut. Sehingga kalimat matematikanya seperti ini. 2560 yaitu desa pertama ditambah 3254 yaitu jumlah dari desa kedua. Untuk cara menjumlahkannya sama seperti cara yang sebelumnya kita pelajari. Dimulai dari angka paling belakang, yaitu dimulai dari satuan ya, lalu puluhan, ratusan, dan ribuan. Mari kita jumlahkan. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, lalu 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, 11 ini kan terdiri dari angka 1 dan 1. Lalu bagaimana caranya? Caranya masih sama kayak seperti cara kemarin, dengan cara teknik menyimpan. Jadi angka satunya ditaruh di sini yang paling belakang, dan angka satunya lagi ditaruh di sini, disimpan di sini. Jadi hasilnya yaitu 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu lanjut ke ribuannya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi total jumlah bantuan yang diberikan kepada kedua desa tersebut yaitu 5.814. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke contoh soal kedua biar kita makin paham. Nah, untuk contoh soal kedua di sini tertulis Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Nah, kolam pertama berisikan 2.390 ekor lele dan kolam kedua berisikan 2.865 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Sama seperti yang tadi, kita harus ketahui kolam pertama berapa jumlahnya dan kolam kedua berapa jumlahnya. Setelah kita mengetahui berapa jumlahnya, kita harus tahu apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 2.390 yaitu kolam pertama ditambah 2.865 dari kolam kedua. Bagaimana cara menjumlahkannya? Sama kayak soal yang tadi. Nah, jadi dimulai dari angka paling belakang yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, di sini ada 9 ditambah 6. 9 tambah 6 sama dengan berapa? Iya, betul sekali. 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi bagaimana caranya? Sama seperti soal yang sebelumnya. Kita pakai penjumlahan teknik menyimpan. Nah, teknik menyimpan ini berarti yang kita taruh di sini yaitu angka paling belakang. 15 terdiri dari 2 angka yaitu 1 dan 5. Angka paling belakangnya yaitu angka 5. Sehingga angka 5 yang ditaruh di sini dan angka 1 yang ditaruh di sini. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4 dan 4 ditambah 8 sama dengan 12. 2-nya ditaruh sini, 1-nya disimpan di sini. Sehingga 1 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Total dari jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil yaitu ada 5.255. Soalnya mudah kan? Ibu yakin kalian bisa. Seperti itu cara menjumlahkan ribuan dalam soal cerita. Nah, setelah Ibu menjelaskan, Ibu memiliki tugas, yaitu tolong dikerjakan ya, halaman 62. Untuk hasilnya nanti kalian fotokan dan kirim ke Google Drive. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.